Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menampilkan praktikum mengenai getaran teredam. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Meli Kurniawati dengan NPM 19130220003. Yang kedua ada Dita Sandra Putri dengan NPM 19130220005. Yang ketiga ada Alfat Akbar dengan NPM 19130220017. Dan yang terakhir ada Shanas Gustiana Dwinda dengan NPM 19130220049. Sudah kenalan, yuk kita lanjut ke tujuan percobaan. Yang pertama ada untuk menentukan konstanta pegas dengan konstanta redaman sistem pegas dalam berbagai keadaan. Tujuan yang kedua untuk membandingkan gaya redaman dalam dua medium yang berbeda. Sudah tahu tujuan percobaan, kita lanjut ke pembuatan alat dan percobaan. Yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ada beberapa buah pipa paralon, 3 buah pipa T, 1 buah pipa L, penggaris, kali ini kita gunakan adalah 60 cm, kemudian selotip atau lakban, gunting, pegas atau karet elastis dengan panjang secukupnya, 2 buah beban massa 50 gram, gelas atau wadah, air secukupnya, kemudian sabun cuci piring liquid secukupnya, pulpen dan juga tabel praktikum. Setelah ini kita masuk ke percobaan langkah kerja. Yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merancang alat sebagai pengganti statif. Langkah berikutnya adalah menyambungkan pipa dengan menggunakan pipa L dan pipa T sehingga alat terancang dengan sedemikian rupa. Setelah alat jadi, kita menempelkan penggaris pada pipa panjang dengan menggunakan lakban. Bisa kita lihat ini merupakan alat pengganti statif yang sudah benar-benar jadi ya teman-teman. Lalu langkah berikutnya adalah dengan mengikatkan salah satu sisi karet elastis pada pipa bagian atas. Setelah terikat pada bagian atas, kita mengikatkan beban 50 gram pada sisi lain karet elastis yang tergantung dengan jarak beban terhadap permukaan lantai yaitu 20 cm. Nah, untuk mengukur lama waktu terbentuknya 2,5 gelombang, kita menggunakan stopwatch. Lalu menarik beban hingga menyentuh permukaan lantai, kemudian melepaskannya. Percobaan kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Langkah berikutnya adalah mengulangi langkah 6 sampai dengan 9 dengan menambah beban 50 gram sehingga total massa menjadi 100 gram.
Setelah percobaan pertama kita lakukan, selanjutnya kita dapat menambahkan medium. Medium pertama yang kita gunakan adalah medium air. Kita letakkan di bawah beban. Lalu mengulangi langkah 7 hingga 9 dan beban dimasukkan ke dalam air. Berikutnya, kita menambahkan beban 50 gram sehingga total massa beban menjadi 100 gram. Lalu kita melakukan langkah-langkah seperti langkah percobaan sebelumnya. Setelah kita menggunakan medium air, kali ini kita mengganti medium menggunakan sabun cuci piring liquid. Melakukan langkah yang sama pada langkah 7 hingga langkah 9, medium air diganti dengan medium sabun cuci piring liquid ya teman-teman.
Percobaan telah selesai kita lakukan, dan dari percobaan yang kita lakukan, kita mendapatkan data hasil percobaan, yaitu dalam tabel terdapat 3 macam tabel untuk menentukan konstanta pegas dengan variasi massa, menentukan konstanta redaman pegas pada air, dan menentukan konstanta redaman pegas pada sabun cuci piring. Setelah percobaan kita lakukan dan data hasil percobaan kita dapatkan, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, dalam menentukan konstanta pegas dapat menggunakan persamaan K sama dengan 4pi kuadrat M per T besar kuadrat. Yang kedua, dalam menentukan nilai koefisien atau konstanta redaman dapat menggunakan persamaan B sama dengan 2M akar K per M dikurang 2pi per T besar dikuadratkan. Yang ketiga, semakin besar viskositas atau kekentalan zat cair, maka semakin besar pula konstanta redamannya. Yang keempat, gaya redaman yang paling besar terjadi ketika benda dimasukkan dalam sabun cuci piring dan paling kecil ketika dimasukkan ke dalam air. Oke, begitulah teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.